2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul "Kesuburan Tanah dalam Peran Penting Pemupukan Fosfor dalam Pertumbuhan Tanaman". Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rivaldi Firmandaswa dengan NIM akhir 1052. Saya Rahmadiani Aubrian Tias dengan NIM akhir 1016. Saya Azahra Macairani dengan NIM akhir 1042. Saya Reta Bimai Sandari dengan NIM akhir 1006. Nah, di sini ada pendahuluan. Fosfor P merupakan salah satu makronutrien yang sangat penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Banyak fungsi fisiologis tumbuhan termasuk fotosintesis, respirasi, sintesis protein, pembelahan sel, dan pembuatan DNA dan RNA. Bergantung pada fosfor, tanpa ketersediaan fosfor yang tepat, pertumbuhan tanaman akan terhambat, yang pada akhirnya dapat sangat mempengaruhi produksi tanaman. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, sangat penting untuk memahami sumber fosfor, bagaimana berinteraksi dengan tanah, dan metode untuk meningkatkan ketersediaannya melalui pemupukan. Next. Nah, kelompok kami sendiri membawakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ketersediaan dan pergerakan unsur fosfor dalam tanah serta faktor-faktor yang pengaruhnya. Yang kedua, apa saja gejala defisiensi dan toksisitas fosfor pada tanah serta dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, apa saja sumber utama fosfor dalam tanah dan bagaimana ketersediaannya dipengaruhi oleh pelapukan mineral. Next. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan unsur fosfor, di mana ketersediaan fosfor dalam tanah dipengaruhi oleh jenis senyawa fosfat dan pH tanah. Fosfat anorganik berasal dari mineral yang terikat pada besi, aluminium, dan kalsium. Sedangkan fosfor organik berasal dari dekomposisi sisa makhluk hidup. Meskipun jumlahnya banyak, hanya sedikit yang tersedia bagi tanaman. Fosfor lebih mudah diserap dalam bentuk ortofosfat pada pH 6-7, tetapi menjadi tidak larut pada pH ekstrim. Selanjutnya yaitu pergerakan unsur fosfor dalam tanah. Pergerakan fosfor di dalam tanah terjadi melalui difusi dan dipengaruhi oleh pH serta interaksi dengan ion tertentu. Mikoriza membantu meningkatkan ketersediaan fosfor melalui perluasan jelajah akar dan pelepasan asam organik. Pada pH rendah, fosfor mengikat besi dan aluminium, sementara pada pH tinggi bereaksi dengan kalsium. Keduanya membentuk senyawa tidak larut. Selain itu, fosfor dapat hilang akibat erosi meskipun tidak mudah tercuci seperti nitrogen. Selanjutnya ada gejala defisiensi unsur pada tanaman. Gejala defisiensi sendiri adalah tanda-tanda atau dampak yang muncul pada tanaman akibat kekurangan suatu unsur hara esensial. Gejala defisiensi fosfor atau P pada tanaman meliputi pertama, klorosis pada daun tua, ditandai dengan menguningnya tepi daun hingga nekrosis pada kasus parah. Pertumbuhan terhambat menyebabkan tanaman kerdil akibat gangguan metabolisme energi. Ketiga, perubahan warna batang dan tangkai menjadi hijau tua atau ungu terutama di bagian bawah daun. Keempat, daun kecil dan tegak berwarna hijau tua kusam dengan produksi daun berkurang. Kelima, bercak klorosis dan nekrotik muncul di tepi daun dengan ujung tampak terbakar. Keenam, produksi buah rendah meskipun berbunga, hasil panen tetap menurun. Next. Selanjutnya ada gejala toksisitas unsur P pada tanaman. Toksisitas sendiri seringkali terkait dengan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Ketika unsur hara esensial tersedia dalam jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan kondisi toksik yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Beberapa gejala umum dari toksisitas meliputi yang pertama, klorosis, daun menjadi kuning, seringkali dimulai dari daun tua. Kedua, nekrosis, terjadinya jaringan mati, biasanya terlihat di ujung atau tepi daun. Ketiga, deformasi daun, bentuk daun yang abnormal atau kerutan pada permukaan daun. Yang terakhir ada pertumbuhan terhambat, di mana tanaman tidak tumbuh dengan baik atau mengalami penurunan berat kering jaringan. Next.
Oke. Selanjutnya ada sumber unsur B secara kimia. Fosfor tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas dan umumnya berbentuk fosfat yang sebagai bentuk paling sederhana. Sumber utama fosfor pernah berasal dari batuan vulkan. Fosfat dan siklus fosfor berlanjut melalui konsumsi oleh hewan dan kembali ke lingkungan melalui ekskresi serta dekomposisi bahan organik. Next. Jadi kesimpulannya yaitu fosfor adalah unsur hara esensial bagi tanaman, tetapi ketersediaannya dipengaruhi oleh pH tanah dan bentuk senyawanya. Fosfor bergerak melalui difusi dengan penyerapan yang dibantu mikoriza, namun seringkali terbatas akibat reaksi dengan unsur hara lain. Defisiensi fosfor menyebabkan klorosis, pertumbuhan terhambat, dan produksi buah rendah. Sementara kelebihan fosfor dapat menghambat pertumbuhan. Sumber fosfor berasal dari batuan fosfat dan pupuk, dengan perannya berlanjut dalam siklus alami melalui tanaman, hewan, dan dekomposisi. Karena kelarutannya rendah, pengelolaan fosfor yang baik diperlukan agar tetap tersedia bagi tanaman. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.